Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Ada mama, ada papa. Selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa. Oh, ada opung juga, selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap hari ini untuk ibadah? Oh iya, apa kabar semuanya? Sehat? Wah, senang sekali. Apa kabar sekolahnya? Masih daring? Oh, tapi mengikuti terus ya. Tetap semangat. Sekolahnya di rumah, ibadahnya juga dari rumah. Anak-anak Tuhan Yesus semua semangat. Selalu berdoa. Suasana yang seperti ini kita jalani dengan penuh sukacita. Hari Minggu yang bahagia ini kita akan ibadah. Kita akan mulai ibadah. Kak Tini akan menghitung. Karena Kak Tini teropong dari sini, adik-adik masih duduk, tapi tidak ada Alkitabnya. Yuk, hitungannya 1 sampai 3, langsung udah sampai di tempat. Ya, ambil Alkitabnya ya, semua ya. Jadi kita ibadah, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Kata ini hitung. 1, 2, lebih cepat. Wow, ada yang udah sampai. Enggak apa-apa lah, 2,5 ya. 2,5. 3. Ya. Semua kita siap untuk ibadah. Sebelum ibadah ini kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hari Minggu yang indah ini, kami boleh duduk bersama dari rumah kami masing-masing untuk beribadah. Bapa, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan, terlebih-lebih kami boleh melakukan firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Bapak, kami juga berdoa saat ini mungkin ada teman-teman kami yang terbaring sakit. Engkau dokter dari segala dokter. Kami percaya sepenuhnya. Teman kami, saudara kami, siapapun di antara kami yang lagi terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Bapa, dalam kesibukan kami hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kegiatan kami, sekolah, ataupun kegiatan kami yang lainnya, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Doa ini sangat sederhana, hanya kami sampaikan melalui anak-Mu yang tunggal, sebagai juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan.
Kalau ada gitar di rumah, kalau ada alat musik di rumah, boleh dimainkan kita sama-sama. Dan lagunya sangat familiar. Yuk kita sama-sama ya bernyanyi ya. Kak Tini hitung, 1, 2, go! Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau yang berkati, dan agar setiap kata-kata yang keluar dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga untuk kami yang akan mendengarkan, kiranya Engkau juga memberikan kami konsentrasi sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kembali bersama Kakak Tan, hari ini Kakak akan membawa firman Tuhan bagi adik-adik sekalian. Tema kita pada hari ini adalah damai bersama Yesus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 23. Nanti adik-adik dapat membaca sendiri di rumah. Kakak akan menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan hari ini. Perikop ini bermula dengan berlatar pada hari pertama pada minggu itu. Nah, pada saat itu hari sudah gelap. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengunci pintu-pintu. Nah, dan mereka berkumpul dan mereka bersembunyi di suatu tempat pada suatu rumah. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka? Sedangkan pintu-pintu yang kita tahu dalam kondisi terkunci. Itulah adik-adik. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik? Nah, Tuhan Yesus berkata, di dalam ayat 19 dapat kita membaca, damai sejahtera bagi kamu. Itulah kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyatakan pada murid bahwa Ia adalah benar guru mereka yang telah mati di kayu salib beberapa waktu yang lalu. Ia juga memberikan kesempatan kepada para murid dengan menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya, yang ada di lambungnya, yang ada di kakinya. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik itu? Dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, seketika ketakutan mereka diubah menjadi suatu sukacita. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan damai-Nya kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, adik-adik, salam damai sejahtera yang Tuhan Yesus ucapkan itu memberikan semangat baru, memberikan kekuatan kepada para murid untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Setelah ketakutan di dalam diri para murid saat itu disingkirkan, memberikan tugas pengutusan kepada para murid. Apa yang dikatakan adik-adik? Dalam ayat 21 dapat kita baca bersama-sama nanti, sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas pengutusan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid itu merupakan lanjutan dari karya yang Bapa berikan kepada Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus mengutus para murid untuk meneruskan karya yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dunia, yaitu apa? Pemberitaan kerajaan Allah. Di dalam rangka pengutusan, Tuhan Yesus juga mengembusi para murid dengan Roh Kudus-Nya. Di sini perlu kakak sampaikan bahwa pengembusan Roh ke dalam diri manusia seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid itu hanya bisa dan hanya boleh dilakukan oleh Yesus sendiri. Kenapa? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, jika kita ingat kisah penciptaan di mana Bapa pada saat itu menciptakan, membentuk tubuh jasmani manusia di tanah, nah, lalu menghembuskan roh ke dalam tubuh yang telah dibentuk dari debu dan tanah itu, nah, sehingga terciptalah manusia yang adalah ciptaan yang memiliki rohani. Nah, maka berdasarkan itu, nah, hanya Tuhan Yesuslah yang boleh melakukan, karena Dia adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Nah, roh yang ada dan diam di dalam diri para murid itu nantinya yang akan menyertai para murid untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Roh inilah nanti yang menyertai dan menjadi sumber kekuatan bagi para murid untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan dan penderitaan yang akan mereka hadapi nantinya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya mampu memahami ketakutan yang dirasakan oleh para murid saat itu. Bahkan Tuhan Yesus juga mampu mengganti ketakutan tersebut dengan damai-Nya di dalam waktu yang seketika. Kok bisa, Kak? Nah, karena damai sejahtera hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tidak ada damai sejahtera di luar nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus telah mengganti ketakutan dengan damai-Nya, para murid pada saat itu mampu bangkit dari ketakutannya dan melaksanakan tugas pengutusan mereka dengan sangat luar biasa. Demikian pula dengan kita, adik-adik. Ketakutan dapat menjadi penghambat bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Kakak yakin kita semua pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kakak juga pernah mengalaminya. Tapi kakak tidak mau menyerah. Kakak bawa semua itu di dalam doa-doa kakak. Kakak ungkapkan semua ketakutan yang kakak rasakan. Kakak sampaikan semuanya kepada Tuhan Yesus di dalam doa-doa kakak. Nah, dan hari ini kakak berharap adik-adik juga dapat melakukan hal yang sama. Nah, ungkapkan semua ketakutan yang adik-adik rasakan kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Sampai hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Melalui Roh Kudus-Nya yang diam di dalam diri adik-adik, di dalam diri kita semua, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, di sana dikatakan juga, nah, karena itulah janjinya. Kiranya salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik senantiasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman yang diberitakan dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup di depan. Berkati kami ya Bapa yang mendengarkan, kiranya kami mampu menghidupinya di dalam iman kami. Ampuni kami dalam setiap kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Lalu adik-adik kami remaja, saatnya kita akan melaksanakan pengakuan imam rasuli ya. Mari kita siapkan diri kita. Mari bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan ibadah firman Tuhan yang tadi telah disampaikan, kita saatnya untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar Bapa. Ajari kami Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan kuat kuasa Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ibadah minggu ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluarga dan kegiatan masing-masing adik-adik kami. Baik itu juga adik kami remaja Tuhan, berkati juga di dalam sekolahnya Tuhan. Ajari mereka agar mereka juga mendapat kepintaran dan dapat mengerjakan tugas-tugas sekolahnya Tuhan dengan baik, dengan takut akan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ini semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, untuk menyempurnakan doa ini Bapa, kami juga mau berdoa doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik.